Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita sama-sama masuk dalam perhentian saat teduh sama Tuhan. Mari pejamkan matamu saudara. Mari siapkan hati kita semua pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah setiap kita. Mari naikkan syukurmu, naikkan sembahmu pagi hari ini kepada Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Lebih dari apapun Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari nikmati Tuhan saudara. Mari nikmati Tuhan hari ini. Kami mau senangkan Engkau Tuhan. Kami mau senangkan Engkau Tuhan Yesus lewat apapun yang kami lakukan hari ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saudara nyanyikan lagu ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini hari yang baru Tuhan beri. Kita diberi nafas hidup, kekuatan. Kita terus memuji, menyembah Tuhan, berdoa, menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya, hari ini saat teduh kita berjudul berpikir tentang kekekalan. Ayatnya di Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jika kita memahaminya, inilah kunci kebahagiaan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi itu yang terutama. Bagaimana melakukannya? Dengan cara menundukkan diri kita tanpa syarat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita ini dengan sepenuhnya dalam hari-hari kita. Berarti hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Ini adalah jalan kebahagiaan sejati. Firman Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus penuh kasih, Dia sungguh baik. Dia yang sudah mati dan bangkit untuk kita, menebus dosa kita. Tidak ada Allah seperti Yesus. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup itu. Haleluya. Filipi 3 ayat 20, kita harus mengerti karena kita ini bukan tinggal selamanya di bumi. Filipi 3 ayat 20 katakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Spesial. Roh Kudus, rohnya Tuhan diberikan kepada kita sebagai roh penolong di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Allah kita luar biasa. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nanti bisa dibaca di rumah Kolose 3 sampai selesai. Jadi kenapa? Memang kita masih di dunia. Tapi kita ini ada satu tujuan. Kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kekekalan hanya ada di sorga. Kekekalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Dia sudah bangkit hidup. Kekal selama-lamanya. Semuanya kita ini umat tebusan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tanpa batas. Kita patut mengucap syukur. Dengan apa kita harus membalas kasih-Nya? Selain memuji menyembah Dia. Memuji menyembah Dia setiap saat. Apalagi hari-hari ini. Kalau Bapak Gembala kita Pak Beni Gunawan sering perkatakan ayat ini. Di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Dahsyat firman Tuhan. Kita hari-hari ini menghadapi masa pandemi. Bahkan apapun yang kita hadapi. Ini tidak membuat atau memisahkan kasih Kristus dengan kita. Justru anak-anak Tuhan hari-hari ini saya melihat bangkit. Gereja Tuhan bangkit. Kegerakan doa, kebangkitan doa terjadi di mana-mana. Kita terus berdoa bahkan diperluas oleh Tuhan. Dengan kemajuan teknologi yang canggih sekarang ini. Kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi.
Semua Tuhan sediakan. Tinggal diri kita sendiri, mau atau tidak. Hari-hari ini saya sangat percaya Tuhan Yesus segera datang. Waktunya sudah sangat singkat. Bahkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir pasti terjadi. Semuanya firman Tuhan digenapi. Karena firman Tuhan kebenaran. Allah sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita bersyukur hari-hari ini, sekarang ini, kita terus rajin baca Alkitab. Bukan karena kita hanya sekedar pengetahuan saja, tapi itu kita hidupi. Firman Tuhan tidak bisa lepas dari hidup kita. Dasar kekristenan kita, dasar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Puji Tuhan. Dan Filipi 2 katakan di sini ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hari-hari ini mari kita mulai menghadapi perubahan ini, kita juga berubah. Bertumbuh ke arah Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Karena tadi Ibrani 11 ayat 6 dijanjikan ada upah yang Tuhan sediakan. Buat kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terus diingatkan kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Keadaan kita baik maupun tidak baik. Masalah tetap ada. Tapi kita tambah intim dengan Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan dari surga untuk kita. Sehingga kita mampu melewati hari demi hari bersama Tuhan Yesus. Bersama pertolongan Roh Kudus. Pada akhirnya nanti kita menang. Jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang dahsyat. Biar mengawali pagi hari ini. Kita benar-benar mendengar firman, banyak mendengar firman hari-hari ini. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita harus mendengar banyak firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Manusia roh kita bertumbuh. Karena kita bukan di bumi selamanya. Kita warga kerajaan surga. Goalnya nanti sama-sama Tuhan Yesus. Hidup kekal selama-lamanya. Glory, haleluya. Saya akan tutup dengan kesaksian ya. Memang kejadiannya sudah agak lama, saya mengalami sendiri. Tahun 2016 saya mengalami sakit keras. Saya waktu itu sempat tidak sadar di ICU 3 hari. Suami saya menunggui saya sampai dia nggak pulang. Pokoknya 3 hari saya nggak sadar. Tapi ketika saya sadar tiba-tiba, itu juga didoakan semua hamba Tuhan, teman-teman. Saya mengalami mujizat, artinya saya masih diizinkan Tuhan hidup. Karena kalau menurut dokter, saya lewat dalam kondisi saya begitu. Jadi setelah saya sadar, itu belum selesai. Saya divonis lagi dari rumah sakit, katanya jantung saya bermasalah. Saya harus menjalani operasi. Di situ saya mengalami sesuatu down yang luar biasa. Tapi puji Tuhan sekali lagi. Saya sendiri nggak ngerti. Tapi pengharapan saya kepada Tuhan itu ada. Sampai pada waktunya Tuhan tunjukkan jalan. Sehingga singkat cerita saya berobat ke dokter jantung. Tapi akhirnya tidak jadi dioperasi. Setelah dilihat ternyata jantung saya sehat. Haleluya. Itu semua karena Tuhan. Kita jangan takut. Kita jangan khawatir. Lakukan saja bagian kita. Karena hari-hari ini Allah sangat dahsyat dan luar biasa menyatakan kuasanya yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kita anak-anak Tuhan punya pengharapan. Ini luar biasa. Kenapa? Kita ini disebut spesial di mata Tuhan. Ini kesaksian saya. Jadi ada kuasa mujizat kesembuhan, pemulihan.
Kita percaya saja waktunya Tuhan yang menentukan. Tapi kita harus tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalin kita. Kita ini spesial di mata Tuhan. Puji Tuhan, ini kesaksian saya kiranya boleh jadi berkat. Selamat beraktivitas hari ini. Dan sekali lagi, ayo kita harus bersama-sama kerjasama dengan Roh Kudus. Karena dengan sendirian kita gak mampu. Firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita apa saja, hari-hari ini terutama, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita bebaskan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Yang kami dengar, kami terima. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu boleh kami hidupi Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika kami diberi kesempatan Tuhan, hanya satu tujuan Tuhan, supaya hidup kami memuliakan Tuhan saja. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu melalui acara Saat Teduh ini. Tuhan lawat satu persatu, Tuhan jamah. Keluarga demi keluarga mengalami pemulihan dari Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini Kau berpesan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, kata Tuhan, akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan. Dan kami mau cari Yesus terlebih dahulu. Biar hari ini, sepanjang hari ini, setiap kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu agar kami diluputkan dari segala niat orang jahat, dari kecelakaan, dari maut, bahkan dibebaskan dari virus corona. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga diberkati, yang sekolah diberkati, yang kuliah, yang bekerja, yang melayani pekerjaan Tuhan, semua diberkati Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu, Engkau akan memberi upah bagi kami yang mencari Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sempurnakan semuanya. Biar Tuhan berikan kami semua sehat. Dan kami berdoa Indonesia pada waktunya Tuhan nanti pasti akan dibebaskan dari virus corona. Virus corona lenyap dari bumi Indonesia. Diam, tenanglah. Dan Tuhan sendiri yang akan berperkara memulihkan negeri kami. Karena umat-Mu berdoa merendahkan diri. Mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Maka janji Tuhan, Engkau memulihkan negeri kami. Tuhan berkati pemerintahan Indonesia. Presiden, wakil presiden, semua pemimpin negeri dari pusat sampai daerah. Berikan roh takut akan Tuhan. Hikmat-Mu. Dan Tuhan kami perkatakan, damailah Indonesiaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.